Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Yosananda, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum dari mata kuliah basis data, yaitu membuat Entity Relationship Diagram atau ERD dari sebuah kasus yang telah disediakan saat ini. Jadi kasusnya yaitu dalam sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditaruhkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah dan dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen dan setiap dosen dapat atau mampu mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, di sini aplikasi yang kita gunakan yaitu Get Graph Editor. Jadi aplikasi ini ada dua versi, yaitu versi online dan versi offline-nya. Yang kita gunakan ini adalah versi online-nya. Oke, jadi langsung saja. Di sini pertama kita tentukan dulu entitas dari masing-masing dari contoh kasus ini. Jadi entitasnya itu ada mahasiswa, kemudian ada mata kuliah, kemudian ada dosen. Di sini kita akan buka node ini, entity relationship. Untuk entitas itu simbolnya adalah persegi panjang. Di sini kita masukin dulu 3. Kita kasih simbol aja, kita kasih nama, klik 2 kali. Pertama, mahasiswa. Kemudian ini kemudian mata kuliah dan dosen. Masing-masing entitas itu memiliki yang namanya atribut. Atribut itu disimbolkan dengan bentuk oval seperti ini. Dan masing-masing atribut itu ada primary key dan foreign key-nya. Untuk atribut dari mahasiswa itu ada NIM, kemudian ada nama mahasiswa. Yang membedakan antara primary key dan foreign key itu adalah primary key disimbolkan dengan underline garis bawah. Jadi primary key itu adalah kode unik yang tidak terdapat dalam yang berbeda dengan yang membedakan dengan atribut lain. Jadi primary key itu tidak bisa diduplikat atau tidak boleh duplikat. Untuk mata kuliah, primary key-nya adalah kode mata kuliah atau kode MK. Dan nama mata kuliah, nama MK saja. Kemudian untuk dosen itu primary key-nya NID, itu adalah nama dosen. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan relasi antara masing-masing entitas ini. Jadi relasi itu digambarkan dengan simbol layang-layang atau wajik. Jadi antara mahasiswa dan mata kuliah itu relasinya itu adalah register. Jadi di sini mahasiswa akan meregister mata kuliah. Kemudian antara mata kuliah dengan dosen adalah mengajar.
Oke, selanjutnya kita akan menentukan kardinalitas antara masing-masing entitas dan antara entitas dengan atributnya. Kalau atributnya itu dihubungkan dengan ini garis garis biasa atau unspecified. Langsung dihubungkan. Nah, kemudian kardinalitas antara mahasiswa dengan mata kuliah ini kita tentukan berdasarkan contoh kasusnya. Jadi di sini setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah. Jadi di sini minimal satu dan batasnya tidak ada. Jadi di sini bisa kita lambangkan dengan N atau banyak. Kemudian karena mata kuliahnya juga pasti bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi hubungan antara mata kuliah dengan mahasiswa itu juga banyak atau N. Jadi di sini bisa kita simpulkan relasi kardinalitasnya antara mahasiswa dengan mata kuliah itu adalah many to many atau banyak ke banyak, atau simbolnya itu M ke N. Untuk simbol M ke N kita pakai ini. Ini adalah N, many to many. Kemudian antara mata kuliah dengan dosen. Jadi di sini setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat atau mampu mengajar minimal satu mata kuliah. Artinya mata kuliah itu satu, sedangkan dosen itu bisa lebih dari satu atau banyak. Jadi di sini antara mahasiswa dengan dosen itu adalah satu, sedangkan dosen dengan dengan mata kuliah itu adalah N atau banyak. Jadi hubungan adalah 1 dan N. 1 to N. Udah, kemudian untuk hubungan atau untuk kardinalitas antara mata kuliah dan mahasiswa itu adalah many to many atau banyak ke banyak. Dan khusus untuk hubungan ini perlu ditambahkan entitas baru, karena dalam diagram jika kita akan membuat sebagai database, jika hanya terhubung dengan satu relasi itu tidak bisa terbaca. Jadi kita harus menambahkan sebuah entitas baru. Itu di sini kita tambahkan registrasi. Kita lebarin dikit. Nah, kemudian untuk membuat relasi antara mahasiswa ke registrasi dan registrasi ke mata kuliah, jadi kita tambahkan satu lagi simbol relasi. Di sini di register. Nah, selanjutnya untuk kita akan menambahkan atribut untuk entitas baru ini, registrasi. Jadi atributnya yaitu primary key dari masing-masing entitas yang terhubung tadi. Jadi primary key-nya name dan kode MK.
Sudah kita tambahkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat kembali kardinalitas antara mahasiswa register mahasiswa registrasi dengan mata kuliah. Oke, selanjutnya mahasiswa dengan register, jadi mahasiswa itu masing-masing akan register satu mata kuliah. Jadi hubungannya itu mahasiswa dengan mata kuliah itu satu. Mahasiswa meregister satu mata kuliah, kemudian dari banyak mahasiswa pasti banyak yang akan meregistrasi. Jadi hubungannya yaitu 1/n, karena akan ada banyak mahasiswa yang meregistrasi. Dan dari banyaknya mahasiswa yang telah registrasi akan diregister. Hubungannya adalah n ke register, n ke 1. Nah, seperti ini. Kemudian tadi mahasiswanya akan register masing-masing satu mata kuliah. Jadi yang diregister itu masing-masing satu mata kuliah. Nah, jadi kurang lebih hasil akhirnya seperti ini. ERD, Entity Relationship Diagram, sesuai dengan contoh kasus yang disediakan di tugas 1 ini. Oke, mungkin cukup segini dulu dari saya. Saya mohon maaf yang besar-besarnya atas segala kekurangan dari video ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen yang telah melakukan bimbingan, yang telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.